Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ibu Desi sebagai dosen pengampu mata kuliah Kode Etik dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 10 akan membahas mengenai kode etik dalam psikologi forensik. Dan kelompok kami ada Queen Wahyuningsih, Jennifer Florian, Kristianti Farida, dan Neo Ratu. Silakan disimak ya teman-teman semuanya. Nah, kode etik dalam psikologi forensik ini mencakup 6 pasal. Yang pertama yaitu pasal 56 tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik, pasal 57 tentang kompetensi, pasal 58 tentang tanggung jawab, wewenang, dan hak, pasal 59 tentang pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, pasal 60 tentang peran majemuk dan profesional psikologi atau ilmuwan psikologi, serta pasal 61 tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Yang pertama adalah pasal 56 tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik. Dalam pasal ini terdiri dari 4 butir ayat. Nah, teman-teman bisa membaca ayat-ayatnya ya. Jadi, dalam pasal ini menjelaskan mengenai pedoman umum terkait hukum dan komitmen terhadap kode etik terkait dengan hal-hal forensik, seperti definisi forensik, tugas psikologi forensik, seperti melakukan penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, dan memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, komitmen yang harus dimiliki seorang psikolog forensik, dan menangani konflik dengan menggunakan cara-cara dan langkah-langkah yang diterima. Untuk contoh kasusnya, seperti ini ya, seorang psikolog forensik menangani konflik tidak sesuai dengan dinamika yang dibutuhkan oleh orang hukum. Nah, artinya, sebagai seorang psikolog forensik, beliau belum berkomitmen dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah pasal 57. Dalam pasal ini menjelaskan berbagai hal terkait kompetisi seseorang psikolog dan ilmuwan psikologi forensik, seperti praktek psikologi forensik yang menangani pemeriksaan psikologi pada individu yang terlibat kasus hukum atau terpidana. Kompetensi psikologi forensik yang dapat memahami mengenai psikologi forensik dan sistem hukum di Indonesia. Ruang lingkup psikologi forensik, serta sebagai seorang ilmuwan psikologi forensik harus memiliki pemahaman terkait sistem hukum di Indonesia. Untuk contoh kasusnya, seorang psikolog yang sedang menangani pemeriksaan pada individu yang terlibat kasus. Namun, dalam penanganan tersebut, asesmen yang digunakan salah atau tidak tepat. Artinya, dalam pelaksanaan praktik psikologi forensiknya tidak mendasarkan pada standar yang sesuai. Pasal 58, pasal ini menjelaskan kewajiban seperti membantu proses peradilan pidana sesuai asas profesionalitas dan wewenang yang dimiliki oleh psikolog forensik, yaitu memberikan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta hak yang harus dimiliki oleh psikolog forensik, yaitu mendapatkan perlindungan dari IMSI apabila terlibat masalah terkait dengan hukum. Contoh kasus, pembunuhan antara ibu yang membunuh anaknya. Seorang psikolog forensik diminta untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut, namun beliau menolak untuk membantu menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan pembunuhan. Artinya, psikolog tersebut belum melaksanakan kewajiban dan tidak sesuai dengan asas profesionalnya sebagai seorang psikolog forensik. Pasal 59. Pasal ini menjelaskan psikolog forensik terkait dengan pernyataan saksi dan saksi ahli, agar memberikan kesaksian untuk menegakkan keadilan berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik yang sesuai prosedur, tetapi berpegang teguh pada kode etik apabila terjadi konflik. Pegang teguh prinsip hubungan profesional apabila ada keadaan tersebut terdapat dua ahli psikolog. Pada contoh kasus, dalam sebuah persidangan, psikolog forensik A dipercaya sebagai saksi ahli, namun ternyata beliau tidak menyampaikan kesaksiannya berdasarkan pemeriksaan tersebut mengenai menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menyusun hasil penemuan psikolog forensik atau membantu pernyataan dari karakter psikolog seorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi.
Pasal 60, penjelasan. Pasal ini menjelaskan mengenai hubungan majemuk dan profesional. Para psikolog forensik hendaklah menghindari adanya hubungan yang majemuk. Apabila terpaksa menjalani hubungan yang majemuk, maka kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog atau ilmuwan psikologi serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas serta meminimalkan kesalahpahaman. Contoh kasus pasal 60. Pada proses pengadilan kasus pemerkosaan, psikolog A memperkenalkan diri sebagai konsultan saja, padahal pada kenyataannya beliau juga merupakan seorang saksi ahli dalam proses pengadilan tersebut. Artinya, beliau belum dapat mempertahankan profesionalitas dan objektivitas. Pasal 61, penjelasan. Pasal ini menjelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media bahwa hanya psikolog tersebut yang dapat melakukan pemeriksaan psikologi dan memberikan pernyataan. Contoh kasus pasal 61. Pada sebuah kasus pembunuhan, psikolog yang sudah melakukan pemeriksaan psikologi kepada terdakwa menyerahkan kepada asistennya yang bukan psikolog untuk memberikan pernyataan ke media. Sekian teman-teman presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga dapat dipahami dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih semuanya.